Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan ya'ribu biha al-lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiq biha wal-id'an. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan al-abda sadiqa fi qawlihi wa fi'lihi, al-muballigha anillahi ma amarahu bitablighihi min fardihi wa naflihi, abdun arsalahu Allah lil alamina bashiran wa nadhira. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil ajsam wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Hadirin sidang Jumat yang mendapat kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha mulia, yang memberikan kemuliaan kepada hamba-hamba yang dipilih. Di antara kemuliaan yang tampak pada saat ini adalah Allah muliakan kita untuk salat bersama, untuk sujud bersama, mengabdikan diri kita kepada pencipta sejati Allah subhanahu wa ta'ala, yang menentukan segala-galanya, yang memberi, yang mencegah, yang mengasihi, yang memberikan rahmat, semua Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan 100 rahmat, satu rahmat diturunkan di bumi ini dan 99 sisanya akan diberikan di akhirat nanti. Maka satu rahmat yang Allah berikan, dengan satu rahmat maka kita saling sayang menyayangi. Dengan satu rahmat binatang buas dapat menyayangi anak-anaknya. Dan rahmat yang ada di dalam kehidupan ini, kasih sayang yang ada dalam kehidupan ini bersambung dengan satu rahmat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah kasih kesempatan kita untuk ibadah pada saat ini di dalam bulan Sya'ban, di akhir-akhir bulan Sya'ban, tidak sampai seminggu kita sudah masuk bulan yang mulia. Maka harapan yang kita minta kepada Allah, diberikan kita keberkahan dalam sisa waktu yang ada di dalam bulan Sya'ban ini, dan disampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, Ramadan hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum masuk bulan Ramadan, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan para sahabat, memberi kabar kepada para sahabat akan datang bulan mulia, bulan yang indah, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala, bulan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar, bulan yang di dalamnya sorga dihiasi dan pintu-pintu neraka ditutup.
Terus para sahabat diberikan motivasi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk bulan Ramadan. Maka ketika masuk bulan Ramadan, sahabat yang imannya sudah luar biasa, sudah tinggi, mendapat tambahan motivasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu banyak ulama-ulama kita sebelum masuk bulan Ramadan mengadakan tarhib untuk memberi motivasi kepada umat agar masuk ke dalam bulan Ramadan dalam kesiapan pertandingan yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pertandingan puasa, Quran dan lain-lain, di dalam ibadah tarawih dan lain-lainnya. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Pasti kalau kalian menang, dan pemenangnya bukan 1-2 orang, pemenangnya dari setiap hari Allah berikan 1 juta orang pemenang yang Allah berikan namanya terdahulu di pintu neraka dirubah menjadi pintu sorga. Dan di akhir bulan Ramadan Allah lipat gandakan dari awal sampai akhir bulan Ramadan. Maka hadirin rahimakumullah, di dalam keindahan itu ada orang-orang yang tergolong, walau rahmat diturunkan, keindahan yang Allah turunkan bulan Ramadan, tapi ada golongan orang-orang yang tidak dapat keberkahan bulan Ramadan, tidak dapat kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Bagaikan orang yang mati kehausan padahal di tangannya ada air. Siapa mereka? Ada beberapa golongan yang disifatkan, di antaranya adalah al-musyahin, orang yang bermusuhan, hatinya dengki, dendam. Masuk ke dalam bulan Ramadan ada bangkai dendam dalam hatinya. Pantaskah orang seperti ini diberikan hidangan? Maka itu hadirin rahimakumullah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mengingatkan kepada kita, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tanajasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling menghasut, janganlah kalian saling menjauh. Bahkan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini pesan dari manusia yang sangat cinta kepada kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita semua masuk ke dalam sorga. Maka pantaskah kita umatnya yang penuh dengan kesalahan dan dosa, benci kepada fulan, menginginkan kepada fulan untuk tidak dapat rahmat, menginginkan kepada fulan kecelakaan, padahal baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada umatnya. Malu rasanya apabila ada orang yang masuk neraka karena sebab kita. Malu rasanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang yang tercegat untuk masuk ke dalam sorga karena ada permasalahan kepada kita. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita semua masuk ke dalam sorga. Diriwayatkan ada seorang, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, beliau tersenyum. Sahabat bertanya, ada apa engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, aku terheran-heran bagaimana dengan kasih sayangnya Allah. Ada 2 orang yang dalam persidangan. Di akhirat nanti diceritakan ketika ada seorang ingin masuk ke dalam sorga, maka sebelum masuk ada perhitungan, maka datang satu orang, ya Rabb, orang ini menzolimi aku, maka aku minta kebaikannya. Maka subhanallah, ternyata orang ini pun sudah tidak ada lagi kebaikannya. Kalau begitu ambil keburukanku, beri kepada dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat rahmah menunjukkan kepada orang ini
satu istana yang megah, yang indah, yang luar biasa istimewa, yang terbuat daripada permata-permata, terlihat dari luarnya kemerlapan yang indah luar biasa. Maka orang ini bertanya, "Ya Rabb, milik siapa istana ini ya Rabb?" Maka dijawab, "Ini milik orang yang siap untuk membayar maharnya." Apa maharnya ya Rabb? Maharnya adalah engkau maafkan saudaramu, gandeng tangan, masuklah kamu dengan dia dalam sorga. Maka orang itu pun melakukannya dan digandeng kawannya tadi, dan kemudian dua-duanya dimasukkan ke dalam sorga. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin, apalagi di zaman-zaman yang penuh dengan hoax, yang penuh dengan tipu daya, umat Islam banyak diadu domba satu sama lain. Kita tidak tahu kenyataan fakta yang benar, tapi hanya dikirimkan melalui WhatsApp dan lain-lainnya, sehingga kita benci kepada fulan, kita benci kepada fulan, tidak dalam standar syariat, tidak dalam standar agama yang diajarkan. Bukankah kita diajarkan untuk tabayun, untuk bukti, untuk fakta? Akan tetapi hanya sekedar kiriman-kiriman kita sudah mempercayainya. Maka hati-hati, jangan sampai apalagi kita menjalankan puasa di hadapan Allah, kita termasuk orang-orang yang benci kepada saudara, yang ghibah, yang membicarakan keaiban orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan hati kita, saling cinta. Kecintaan akan melahirkan kebahagiaan, akan melahirkan kejayaan, akan melahirkan ketentraman. Kembali kepada kaidah dari Allah, kaidah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita jalankan kecintaan yang akan melahirkan ketakwaan, yang apabila seorang sudah takwa kepada Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, penduduk satu daerah, satu wilayah, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan keberkahan dari langit, dari bumi. Tidak ada siapapun, power apapun yang bisa mencegah apabila Allah sudah menentukan kepada hamba-hambanya kebaikan dengan jalur ikut main caranya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita, jadikan ilmu kita manfaat, jadikan hati kita senantiasa hati yang saling cinta, mencintai sesama kita, umat baginda Sayyidina Muhammad, mencintai makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan hati kita hati yang senantiasa dipasang untuk ikut apa yang diinginkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala yaqul wa bi qawli yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أصحاب الرسول الله خصوصا الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وستة الباقين ورضي الله عنهم أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا رب العالمين اللهم عافنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ادفع وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والزنا والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن